Bersama tanpa rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Semoga bunda-bunda selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini aku akan menceritakan kisah rumah tangga yang cukup menggelitik menurutku. Sebab ada seorang wanita yang bertahan di rumah tangganya hanya karena alasan anak tidak ingin menjadi korban perceraian. Sebut saja namaku Fatia. Umurku sekarang 37 tahun. Sedangkan suamiku, Mas Ridwan, berumur 38 tahun. Kami sudah cukup lama menikah, sekitar 10 tahun. Kami memiliki seorang anak sematawayang. Umurnya sekarang 9 tahun. Dia sudah duduk di kelas 3 SD. Aku dan suamiku sejak menikah, kami menjalin hubungan jarak jauh. Karena suamiku harus bekerja di luar kota, berbeda daerah dengan tempat tinggal kami. Kami sama-sama bekerja, makanya aku tidak bisa ikut dengan suami. Bukan aku ingin menjadi istri yang durhaka, tapi aku terpaksa harus tetap bekerja sebab penghasilan suami belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Gaji Mas Ridwan 1 bulan 3 juta rupiah. Sementara gajiku 15 juta. Itulah yang membuat aku tetap bertahan untuk bekerja sampai sekarang. Karena dari uang gajikulah aku bisa memenuhi kebutuhanku dan juga anakku. Mas Ridwan selama ini memberi nafkah aku 1 juta per bulan. Bukan aku tak pernah menyuruh Mas Ridwan untuk pindah saja bekerja di kota yang sama denganku, agar kami tidak perlu berjauhan seperti ini. Mas Ridwan pulang 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali ke rumah. Di sanalah kami baru bisa saling mengungkapkan perasaan, rasa rindu, rasa cinta, dan saling bermanja. Ya, hanya 1 hari atau 2 hari saja Mas Ridwan di rumah. Namun hal itu tidak masalah buatku, yang penting kami bisa saling menjaga perasaan. Aku juga selalu menggunakan uang hasil kerjaku untuk memenuhi kebutuhan rumah. Karena uang dari Mas Ridwan hanya cukup untuk membiayai sekolah anak kami. Dan soal uang jajan dan lain-lain, semuanya pakai uangku. Aku tidak masalah akan hal itu. Aku ikhlas membantu Mas Ridwan. Karena aku mempunyai penghasilan yang cukup besar, aku juga selalu merawat diriku. Aku ke salon, memakai skincare, perawatan rambut, dan seluruh tubuhku ini kurawat hanya untuk Mas Ridwan. Aku ingin selalu tampil cantik di hadapan suamiku itu, sebab kebahagiaannya adalah nomor 1. Karena kami yang hanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali bertemu, inginku membuat Mas Ridwan merasa bahagia dan tidak berpaling pada wanita lain. Karena ketika ia kembali ke rumah melihat istrinya yang selalu tampil cantik. Usiaku yang tak lagi muda ini membuat aku memang harus ekstra menjaga penampilan. Karena tak mudah bagi seorang wanita yang bekerja dan menjadi seorang ibu untuk selalu tampil cantik kalau tidak dipaksakan. Tentunya juga harus dengan modal yang cukup. Ya, makanya aku tetap memilih bekerja karena aku tak mau menyusahkan Mas Ridwan. Dengan uangku itu aku bisa merawat diri, memenuhi kebutuhan hidup kami. Di hari-hari biasa, aku dan suamiku itu selalu bertukar kabar. Tidak pernah absen. Setiap hari kami selalu chatting atau teleponan jika malam hari. Kami bahkan bisa sampai berjam-jam jika sudah teleponan untuk melepas rindu. Ya, bisa dibilang kami seperti orang yang pacaran. Setiap hari bertukar kabar melalui pesan atau melalui sambungan telepon. Aku sangat menikmati masa-masa ini. Tidak pernah merasa keberatan atau bagaimana. Karena aku memang sangat mencintai Mas Ridwan. Namun, tibalah di suatu hari. Aku pikir apa yang selama ini aku lakukan sudah cukup dan bisa membuat suamiku setia. Tapi ternyata aku salah. Aku yang selama ini mengira Mas Ridwan tidak mau pindah kerjaan di kota yang sama dengan kami karena alasan susah mencari kerja dan lain-lain sebagainya. Ternyata bukan itu alasan utamanya. Sebenarnya Mas Ridwan melakukan ini di belakangku. Waktu itu, aku sedang ambil cuti.
Niatku ingin memberi kejutan pada Mas Ridwan. Aku akan datang ke tempat kerjanya. Lebih tepatnya, ke tempat ia mengekos selama ini. Aku sangat rindu, ingin sekali bertemu dengan Mas Ridwan. Bahkan karena tak ingin pertemuan kami diganggu, aku memutuskan menitipkan putraku kepada orang tuaku. Ya, saking rindunya pada Mas Ridwan, aku ingin menikmati masa berdua dengannya. Bahkan dengan anak pun aku tak mau diganggu. Kuputuskan pagi itu berangkat. Perjalanan cukup jauh, sekitar 10 jam. Aku sudah memberi pengertian pada putra sematawayang kami agar tidak ikut, karena aku memang membohonginya kalau aku bilang ada urusan yang sangat penting dan anak kecil tidak boleh ikut. Maafkan ibumu ini ya nak, karena saking rindunya dengan ayahmu, ibu harus melakukan ini. Aku juga sudah mempersiapkan baju yang baru aku beli. Baju dinas yang begitu indah dan cantik sekali. Warna pink muda, warna baju dinas kesukaan Mas Ridwan. Ya, suamiku sangat suka ketika aku memakai baju berwarna pink muda. Itu membuatnya lebih bahagia katanya. Makanya aku sudah mempersiapkan baju itu. Tak lupa juga aku sudah memasakkan makanan favorit Mas Ridwan, rendang daging buatanku. Aku juga cukup lama libur. 1 minggu aku mengambil cutiku. Ya, karena rindu ini pada Mas Ridwan tidak bisa tertahan lagi. Sebab sudah 2 bulan lebih suamiku itu tidak pulang. Alasannya belum bisa libur. Kurang lebih 10 jam perjalanan akhirnya aku sampai di depan kosan Mas Ridwan. Aku begitu bahagia. Hatiku berbunga-bunga seakan-akan baru pertama kali akan berjumpa dengan kekasih hati. Aku juga sangat deg-degan, entah mengapa begini. Padahal kami ini sudah lama menikah, sudah 10 tahun, tapi seperti orang yang baru mau bertemu saja. Kata Mas Ridwan kalau jam segini dia sudah di rumah. Iya, ini sudah sore hari. Mas Ridwan pasti sudah pulang. Hampir maghrib aku baru sampai di depan kosan suamiku itu. Aku mulai berjalan menuju kamar kosnya. Memang bukan ini pertama kali aku datang. Kalau ku ingat-ingat, ini yang kelima kalinya. Aku memang sangat jarang sekali ke kosan Mas Ridwan. Karena ya lebih sering Mas Ridwan yang pulang ke rumah kami daripada aku yang berkunjung ke sini. Sebab bukan hal yang mudah juga aku bisa mendapatkan cuti dari kantor. Ku tenteng barang bawaanku. Di tangan kanan aku membawa tas yang berisi baju-baju gantiku selama di sini. Sementara di tangan kiri, oleh-oleh yang sudah kusiapkan untuk Mas Ridwan. Sebelum sampai di depan kamar Mas Ridwan, aku bertemu dengan temannya. Namun ekspresi wajahnya terlihat sangat kaget melihat kedatanganku. Aku ingat kalau nama teman Mas Ridwan itu Mas Budi. Aku menyapanya dengan senyuman. Namun, Mas Budi ekspresinya sangat lain sekali. Kenapa dia begitu kaget melihatku? Karena penasaran, akhirnya aku tanyakan saja pada Mas Budi kenapa dia. Mas, kok sampai bengong gitu? Kenapa? Tanya aku. Sejenak Mas Budi hanya terdiam. Dia seolah-olah terpaku tidak bisa bergerak. Kemudian, kupanggil Mas Budi dengan sedikit berteriak agar dia segera sadar. Mas, kenapa? Aku berkata dengan nada yang agak tinggi agar Mas Budi menjawab pertanyaanku. Maaf, Mbak Fatia kapan sampai? Tanya Mas Budi dengan gugup. Baru sampai. Ini mau ke kamar Mas Ridwan. Jawabku. Oh, iya, ya udah. Orangnya ada kok di dalam. Mas Budi masih dengan gugup menjawab ucapanku. Aku tidak tahu dia kenapa. Pria itu juga celingak-celinguk ke sana sini. Aku tidak tahu dia sedang mencari apa. Aku memang mengenal beberapa rekan kerja Mas Ridwan di sini. Karena bukan sebentar Mas Ridwan kerja di sini. Hampir 10 tahun. Jadi aku cukup paham siapa saja teman-teman Mas Ridwan.
Lagi-lagi sebelum aku sampai di kamar Mas Ridwan, ada salah satu temannya yang aku temui dan kami berpapasan. Namanya Mas Ijul. Aku tidak tahu siapa nama aslinya, namun rekan-rekan Mas Ridwan biasa memanggilnya Mas Ijul. Aku menyapa dengan memanggil namanya, Mas Ijul. Ucapku dengan senyum. Mbak Fatia, baru nyampe ya? Tanyanya juga sembari tersenyum. Iya mas, aku baru sampai. Sampean baru pulang kerja ya? Tanyaku basa-basi, karena aku lihat Mas Ijul masih lengkap memakai pakaian kerjanya. Iya nih, ya udah duluan ya mbak. Aku mau bersih-bersih, udah gerah. Ucap Mas Ijul lagi, kemudian dia segera meninggalkanku. Aku hanya mengangguk pelan. Aku segera mengetuk pintu kamar Mas Ridwan. Namun tidak ada jawaban juga darinya. Aku sengaja tidak mengucapkan salam, karena aku ingin setelah Mas Ridwan membuka pintu, dia akan langsung bahagia melihat kedatanganku. Namanya juga kejutan. Aku ingin membuat Mas Ridwan benar-benar terkejut dengan kedatanganku. Sampai 5 menit aku menunggu di luar, belum juga dibukakan pintu oleh Mas Ridwan. Aku bahkan sudah mengetuk pintu itu berkali-kali. Namun tidak ada juga jawaban dari dalam. Tadi kan kata Mas Budi, Mas Ridwan ada di kamar. Kenapa terkesan kamar ini kosong, tidak ada penghuninya? Aku segera berjalan mendekati Mas Budi yang masih duduk di depan kamarnya. Namun ekspresi wajahnya masih terlihat gugup. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Apa mungkin dia sedang sakit? Mas, kok Mas Ridwan gak buka pintu ya? Kata Mas tadi, Mas Ridwan ada di kamarnya. Tanyaku lagi pada Mas Budi memastikan. Iya, memang ada di kamarnya kok. Mas Budi masih menjawab dengan gugup. Aku benar-benar bingung ada apa ini sebenarnya. Mas, apa ada yang kamu sembunyikan dariku? Tanyaku menyelidik. Mas Budi segera menggeleng cepat. Namun wajah gugupnya tidak bisa ditutupi. Ada apa ini mas sebenarnya? Kenapa kamu terlihat gugup? Tanya aku lagi pada Mas Budi. Dia masih terus saja menggeleng tanpa menjawab. Enggak, saya enggak tahu. Mbak, maaf. Saya mau masuk dulu ya. Saya mau istirahat, capek banget. Mas Budi berkata dengan tidak teratur. Dia terlihat begitu gugup dan panik. Kemudian tanpa aku mengiyakan ucapannya, Mas Budi langsung masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu dengan rapat. Ada apa sih? Aneh sekali. Aku bicara sendiri, bertanya-tanya kebingungan. Aku kembali lagi ke kamar Mas Ridwan. Aku mengetuk pintunya lagi beberapa kali, namun masih tetap sama, tidak ada jawaban. Apa Mas Ridwan tidak ada di rumah ya? Aku kan mau kasih kejutan. Kalau aku telepon dia, gak surprise dong nanti, batinku. Aku mencoba mengetuk pintu lagi. Namun, masih tetap sama. Tidak ada jawaban dan tidak ada yang membukanya. Kulihat dari kejauhan, ada seseorang yang mendekat ke arahku. Aku tidak kenal tapi siapa orang itu. Namun niatku ingin meminta tolong padanya, mengucapkan salam atau apalah agar Mas Ridwan mau membuka pintu. Sebab aku yakin dia ada di dalam, karena sepatu kerjanya ada di depan. Pasti Mas Ridwan sudah pulang dari tadi. Setelah pria itu tidak jauh dari aku memanggilnya pelan. Mas, boleh minta tolong gak? Tanya aku. Mau minta tolong apa mbak? Tanyanya berbalas sedikit berbisik, karena aku memang berkata dengannya juga dengan nada berbisik. Mas, tolong dong, ucapin salam atau apa gitu, biar yang punya kamar ini mau buka pintu. Jawabku meminta tolong padanya. Oh, bisa. Bentar mbak. Dia kemudian mengetuk pintu kamar Mas Ridwan dan memanggil namanya. Ya, pasti mereka saling mengenal tentunya. Tak lama kemudian, pintu kamar itu dibuka. Aku sangat heran sekali. Kenapa sedari tadi aku mengetuk tidak dibuka? Tapi ketika pria itu yang mengetuk, langsung ada respon dari dalam. Aku sengaja agak menjauh
sedikit bersembunyi. Aku masih ingin memberi surprise pada Mas Ridwan. Aku deg-degan sekali. Tak lama kemudian, pintu itu sudah terbuka. Keluarlah seorang pria dari dalam sana. Pria itu hanya memakai celana pendek saja, tidak memakai baju. Aku yang mengintip dari samping bisa melihatnya. Ada apa sih, Man? Ganggu aja loh. Gak tahu orang lagi asik apa. Mas Ridwan berbicara dengan nada yang begitu kesal. Aku belum juga menampakkan diri. Aku masih bersembunyi dan menguping pembicaraan mereka. Ada orang tuh yang nyariin. Jawab pria yang ku mintai tolong tadi. Alah, gak ada siapa-siapa pun. Lo tahu gak sih, gue lagi asik. Ganggu aja. Lagi-lagi Mas Ridwan berkata dengan kesalnya. Sebenarnya dia lagi ngapain sih? Kenapa merasa begitu terganggu ketika ada tamu? Pantas saja tadi ku ketuk pintunya tidak dibuka. Apa yang sebenarnya sedang ia lakukan? Batinku bertanya-tanya. Lo lagi ngapain sih? Jangan bilang lo. Ucapan pria yang ku mintai tolong tadi membuatku sangat terkejut. Entah mengapa pikiranku langsung negatif. Apa maksudnya? Aku sangat penasaran, tapi pria itu tidak melanjutkan kalimatnya. Ya biasalah bro, kayak gak paham aja loh. Namanya juga jauh dari istri, ya harus asik-asik lah, biar gak bosan, biar gak pusing kepala. Jawaban Mas Ridwan membuatku sangat terkejut. Apa benar yang aku pikirkan? Karena sudah tidak sabar lagi, aku langsung menampakkan diri. Karena memang tidak jauh bersembunyi dari depan kamar Mas Ridwan, tentu hanya butuh waktu beberapa detik saja. Aku bisa menampakkan diri di hadapan Mas Ridwan. Mas Ridwan yang melihatku langsung melotot. Dia begitu terkejut. Sayang, kamu ada di sini? Mas Ridwan berkata dengan terbata-bata. Iya, aku ada di sini. Dari tadi. Jawabku ketus. Jujur air mata sudah ingin mengalir. Tapi sekuat tenaga aku menahannya. Mas Ridwan setelah mendengar jawabanku, dia langsung melihat ke arah temannya. Pria yang aku mintai tolong tadi. Seakan-akan tatapan mata Mas Ridwan pada pria itu bertanya-tanya kenapa tidak memberitahu aku kalau istrinya yang datang. Gue gak ikutan ya bro. Gue pergi dulu. Pria itu kemudian berlalu meninggalkan kami. Dengan sedikit berlari, akhirnya dia sudah hilang entah kemana. Kamu lagi apa masih dalam? Kamu lagi ngapain? Tanyaku tegas. Nggak lagi ngapa-ngapain kok sayang. Kamu duduk dulu ya. Mas ambil baju dulu. Mas Ridwan mempersilahkan aku duduk di kursi yang memang berada di depan kamarnya. Namun aku tidak sudi. Aku langsung menerobos masuk karena aku penasaran ada apa di dalam kamar Mas Ridwan. Sayang, tunggu, jangan masuk dulu. Mas Ridwan berusaha menghalangiku masuk ke dalam kamarnya. Hal itu membuatku semakin penasaran dan juga emosi. Namun sekuat tenaga ku dorong suamiku itu hingga dia terjatuh ke lantai. Betapa kagetnya aku karena melihat seorang wanita berbaring tanpa busana di atas kasur Mas Ridwan. Setelah menyadari aku yang datang, dia langsung menutup tubuhnya dengan selimut. Aku sangat syok sekali. Kakiku langsung gemetar dan lemas. Aku terduduk di lantai, karena rasanya tenagaku hilang seketika. Wanita itu terlihat ketakutan. Tubuhku memang lemah, namun mataku tak bisa mengalihkan pandangan dari wanita yang berbaring di kasur suamiku itu. Siapa kamu? Tanyaku dengan suara bergetar. Dan air mata sudah berlinangan di pipiku. Wanita itu hanya diam. Mas Ridwan menggaruk kepalanya. Dia terlihat sangat panik dan ketakutan. Apa maksudnya ini, Mas? Kamu selingkuh sama dia? Tanya aku lagi pada Mas Ridwan. Aku ingin sekali marah-marah dan emosi. Tapi tenagaku tidak ada lagi. Aku begitu lemah. Mas Ridwan hanya diam. Kini dia terduduk di pinggir kasurnya. Dia tertunduk lesu. Jawab, Mas. Kamu selingkuh sama wanita itu? Sudah berapa lama? Sudah sejauh apa hubungan kalian? Oh, pertanyaan bodoh. Bahkan,
Dosa pun kalian tak takut lagi. Aku yakin itu. Pasti sudah sering kali ya kalian melakukan ini. Tanyaku sembari tersenyum kecut. Perih hatiku. Hancur. Benar-benar hancur. Tidak bisa lagi aku mengungkapkan bagaimana perasaanku hari ini. Hanya satu kata. Sakit. Namun, kata itu diulang berkali-kali karena saking sakitnya. Jelasin, Mas. Jelasin. Sudah berapa lama kalian berhubungan? Aku masih terus berusaha agar Mas Ridwan memberi penjelasan. Maaf Fatia, maafkan aku. Aku baru hari ini menyewa dia. Kata-kata Mas Ridwan semakin membuatku hancur. Menyewa? Maksudmu kamu selama ini menyewa perempuan-perempuan seperti ini? Tanyaku lagi tegas. Walau aku masih terduduk lemas, tapi untunglah suaraku ini masih mampu keluar. Mas Ridwan menjawab dengan mengangguk pelan. Jadi kamu membayar wanita ini, Mas, untuk memuaskan dirimu? Tega kamu, Mas. Jahat sekali. Jangan-jangan uangmu selama ini habis hanya untuk seperti ini? Tanyaku lagi penuh emosi. Lagi-lagi Mas Ridwan hanya menjawab dengan mengangguk pelan. Aku tidak tahu harus apa sekarang. Hatiku begitu hancur setelah mengetahui fakta ini. Wanita itu yang melihat pertengkaran kami, sekarang ia bangkit. Kemudian masuk ke dalam kamar mandi dan tak lama kemudian sudah keluar dari kamar mandi, lengkap dengan pakaiannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung pergi meninggalkan kami berdua. Kini aku mulai bergeser. Kusandarkan tubuh ini ke tembok. Tembok ini terasa begitu dingin. Dinginnya menusuk ke dalam hati, membuatku semakin sakit. Kenapa kamu tega sama aku, Mas? Selama ini aku berusaha menjadi istri yang baik. Aku tidak pernah menuntut apapun. Aku hanya butuh kesetiaanmu. Tapi apa yang kamu berikan, Mas? Kamu malah menghabiskan uangmu untuk membayar wanita-wanita itu. Sementara aku dan anakmu hanya kamu beri 1 juta per bulan. Tapi Mas, aku merasa gajimu tidak hanya 3 juta ya. Karena kalau wanita-wanita seperti itu pasti mahal kan, Mas? Bisa ratusan ribu sekali pakai. Dan kamu tentu akan menghabiskan banyak uang untuk hal itu. Sekarang kamu jujur, Mas, berapa gajimu yang sebenarnya? Aku tidak tahu. Kini Mas Ridwan beranjak. Dia menuju ke lemarinya. Kemudian menyerahkan secari kertas kepadaku. Ternyata itu slip gaji. Ternyata selama ini Mas Ridwan bergaji 5 juta per bulan. Astaghfirullahalazim. Fakta ini semakin membuat hatiku hancur. Selama ini aku hanya diberi 1 juta. Sementara 4 juta lainnya Mas Ridwan gunakan untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Benar-benar tega kamu, Mas. Tega sekali. Namun kali ini aku hanya membatin dalam hati. Rasanya mulutku sekarang tidak mampu berkata-kata. Maafin Mas, Dek. Maafin Mas. Mas hilaf. Maafin Mas. Sejak berapa lama kamu sudah seperti ini, Mas? Tanyaku tegas. Sudah 2 tahun terakhir Mas ngelakuin ini. Dan kalau Mas bohongin gaji Mas naik, sudah 3 tahun. Ya, dari 3 tahun lalu gajiku udah naik jadi 5 juta. Sebenarnya bertahap naiknya. Cuman aku selalu memberitahu kamu kalau gajiku 3 juta dan hanya memberimu 1 juta per bulan. Maafkan Mas sayang. Mas benar-benar bodoh. Mas salah. Tolong maafkan Mas. Kasihan anak kita. Tolong maafkan Mas. Mas mohon kamu jangan minta cerai. Mas Ridwan terus saja meminta maaf dan memohon padaku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Karena sudah merasa muak dan emosi. Aku berusaha berdiri menguatkan kakiku ini yang terasa lunglai.
Kutinggalkan barang-barang yang memang akan kuberikan pada Mas Ridwan. Sementara tas yang berisi pakaianku kubawa lagi. Aku langsung keluar dari kamar Mas Ridwan, menuju ke jalanan. Dia tidak mengejarku sama sekali. Iya, Mas Ridwan tidak mengejarku. Dia membiarkanku pergi begitu saja. Kurang lebih 10 menit baru ada kendaraan yang lewat. Aku menaiki angkot. Kuputuskan untuk langsung pulang hari itu. Aku langsung membeli tiket. Dan beruntungnya, mobil yang akan aku tumpangi sudah siap untuk berangkat. Sekitar setengah jam menunggu, akhirnya mobil itu mulai melaju menuju ke daerahku. Sepanjang jalan aku hanya menangis tanpa suara. Air mata terus saja mengalir. Aku ingin menghentikannya tapi tidak bisa. Hatiku terlalu sakit. Mungkin dengan air mata ini, setidaknya sedikit kesedihanku bisa berkurang. Di pagi harinya, aku baru sampai di rumahku. Tubuhku benar-benar lelah. Sepanjang perjalanan, aku tidak bisa tidur karena terus kepikiran dengan masalah yang sedang aku hadapi. Aku masuk ke dalam rumahku yang sunyi, tidak ada siapapun. Karena putraku belum kejemput, masih di rumah kakek dan neneknya. Aku langsung menjatuhkan tubuhku di atas kasur. Perih sekali hati ini. Tidak kusangka, suami yang selama ini kuanggap baik dan setia ternyata dia pendusta. Dia mengkhianatiku dengan banyak wanita. Dia menghambur-hamburkan uangnya hanya untuk kesenangannya sendiri. Bahkan untuk anak dan istrinya dia hanya memberi 1 juta per bulan. Tega kamu mas, tega. Aku bermonolog sendiri sembari menangis. Hingga aku disadarkan oleh azan subuh yang berkumandang. Aku segera mengambil air wudhu. Di sepanjang sholatku, aku tak henti-hentinya meneteskan air mata. Aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Terlalu sakit. Aku tidak bisa menahan air mata ini. Aku tidak tahu sholatku ini sah atau tidak. Sebab sepanjang sholat aku memang menangis tidak bisa berhenti. Hatiku terlalu perih, hancur, sangat kecewa. Ya Allah, berilah hamba petunjuk. Hamba tidak mau anak hamba harus menjadi korban perceraian orang tua. Karena hamba tahu, anak dari perceraian tidak baik mentalnya. Banyak hal yang harus hamba pertimbangkan, ya Allah berilah hamba petunjuk. Aku berdoa sembari menangis. Kutengadahkan tangan ini. Bahkan tanganku yang kering harus basah karena air mata. Aku bersujud setelah selesai berdoa. Dan baru terbangun di siang harinya sekitar jam 10. Astagfirullahalazim, aku ketiduran. Aku segera merapikan mukena yang masih aku pakai dan melipatnya kembali. Aku merenung lagi tentang masalah yang aku hadapi sekarang. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Kuputuskan untuk menjemput putraku terlebih dahulu. Assalamualaikum, ucapku setelah sampai di depan rumah orang tuaku. Mereka yang melihat kedatanganku merasa terkejut, sebab aku bilang pada mereka akan seminggu di sana. Tapi ini baru sehari pergi sudah kembali lagi. Loh, kamu kok udah balik sih Fatia? Katanya mau seminggu di sana. Tanya ibuku keheranan. Ya bu, gak jadi. Aku mau jemput anakku bu. Aku menjawab pertanyaan ibu dengan gugup. Aku berusaha menutupi permasalahanku ini. Tapi mataku yang sembab tidak bisa ditutupi. Ya, karena menangis semalaman mataku sampai bengkak. Kamu cerita sama ibu. Lagi ada masalah apa? Kenapa kamu menangis sampai seperti ini? Ayo kita masuk dulu. Kita ngobrol dulu. Ibu mengajakku masuk ke dalam rumah. Aku mengikuti saja keinginan ibu. Aku duduk di sofa ruang tamu ibu. Karena memang tidak bisa tertahan lagi kesedihan ini, aku memeluk ibu begitu erat. Namun aku belum sanggup menceritakannya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Fatia, ceritakanlah pada ibu nak apa masalahmu.
Ibu yakin kamu pasti sedang ada masalah besar. Cerita nak, cerita. Ucap ibu lembut sembari mengelus kepalaku. Maaf Bu, Fatia belum bisa cerita. Nanti kalau sudah waktu yang tepat Fatia akan cerita pada ibu. Sekarang Fatia mau jemput Rehan Bu. Aku segera melepas pelukan ibu. Dan aku memanggil Rehan. Rehan, Rehan, pulang yuk nak. Tak lama kemudian Rehan keluar. Dia sepertinya dari halaman belakang. Loh, ibu kok sudah di rumah? Katanya mau nginep seminggu di sana. Tanya putraku itu keheranan. Gak jadi sayang. Ya udah kita pulang yuk. Gak enak ngerepotin kakek sama nenek terus. Ucapku memberi pengertian pada Rehan. Tapi Bu, Rehan mau di sini dulu. Masih kangen sama kakek dan nenek. Boleh nggak kalau Rehan nginep seminggu di sini? Sesuai rencana awal. Please. Putraku itu memohon. Sembari menangkupkan tangannya. Ekspresi wajahnya pun dibuat melas sehingga aku pun tak tega. Ya udah kalau kamu mau nginep di sini nggak apa-apa. Tapi ingat jangan ngerepotin kakek sama nenek ya. Ucapku tegas memberi peringatan pada Rehan. Ya Bu, Rehan janji gak akan ngerepotin kakek sama nenek. Tapi ibu kenapa? Kok terlihat sedih? Kini Rehan mulai menyadari aku yang sedang tidak baik-baik saja. Ibu gak apa-apa kok nak. Ibu baik-baik aja. Itu cuma perasaanmu aja. Ya udah kalau kamu mau nginep di sini, kalau gitu ibu pulang ya. Oh ya, ini uang jajan untuk kamu selama tinggal di sini. Ingat, pesan ibu jangan repotin kakek dan nenek, kamu harus mandiri. Ucapku lagi mengingatkan Rehan. Siap Bu, ucap Rehan sembari bersikap hormat. Aku tersenyum melihat tingkah putraku itu. Hal inilah yang membuat aku semakin tak tega. Bagaimana dia nanti jika kami berpisah? Aku tak tega. Aku tidak mau melihat kebahagiaan ini hilang dari wajah Rehan. Aku tidak mau dia sedih setiap hari karena memikirkan orang tuanya yang berpisah. Aku harus bagaimana? Setelah selesai berpamitan dengan Rehan, aku beralih berpamitan dengan ibu. Tak lupa berpamitan dengan ayahku. Ayah tapi tidak menyadari aku yang sedang sedih. Ibu memperhatikan aku terus dari tadi. Bahkan, dari sorot matanya dia berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, aku tidak mau menceritakan hal ini pada ibu. Mungkin nanti jika waktu yang tepat, aku baru cerita. Aku bingung harus melakukan apa sekarang. Aku memilih berpasrah saja. Beberapa hari kemudian, Mas Ridwan pulang. Dia bilang ambil cuti beberapa hari. Dia menjelaskan lagi padaku bahwa dia tidak sanggup menahan nafsunya di sana sehingga dia melampiaskan dengan wanita lain. Aku sebenarnya tidak bisa menerima alasan itu. Karena bagiku apapun alasannya selingkuh tetaplah salah dan tidak bisa dimaafkan dan tidak bisa dibenarkan. Namun lagi-lagi, ketika melihat Rehan, aku tidak mampu untuk berkata cerai pada Mas Ridwan. Aku tidak ingin Rehan menjadi korban perceraian kami. Aku tidak mau. Aku belum sanggup. Akhirnya, setelah aku merenung cukup lama, kuputuskan untuk bertahan dengan pernikahan ini. Namun di hatiku sudah kehilangan rasa. Bahkan setelah 1 bulan kejadian itu, aku malah dekat dengan seseorang. Namun kami tidak menjalin hubungan, hanya teman dekat saja. Suamiku juga tahu hal itu dan dia memaklumi dengan alasan merasa bersalah dan itu hakku jika ingin menjalin hubungan dengan orang lain. Mas Ridwan berkata, kalau dia tidak pernah lagi menyewa perempuan seperti itu. Dia berusaha untuk setia dan menahan hawa nafsunya. Hingga kini, aku masih bertahan dengan rumah tangga ini. Meskipun keadaannya tidak jauh lebih baik dari yang dulu. Tapi sekarang Mas Ridwan memberi nafkah yang lebih. Yang awalnya 1 juta, kini jadi 3 juta per bulan. Namun semua itu tidak bisa mengubah apa yang terjadi. Hatiku masih marah. Masih belum bisa memaafkan sepenuhnya. Aku bertahan hanya karena Rehan. Tidak mau dia menjadi korban perceraian orang tua.
Dan hubunganku dengan pria itu masih berlanjut, meskipun tidak ada kata pacaran atau apapun itu. Tapi setiap hari kami selalu jalan bersama, komunikasi juga lancar. Entahlah, aku tidak tahu bagaimana nasib ke depannya. Yang jelas, ku jalani saja apa yang menjadi pilihanku sekarang.